Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penasihat hukum 5 orang oknum DPRD Labuhan Batu Utara atau Labura, Irwansyah Putra Nasution, mengaku kliennya adalah korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, seluruh kliennya adalah korban, sebab yang menjual pil ekstasi tersebut adalah Abdul Rahman Sinambela. Menurut penuturan Irwansyah, Abdul Rahman mendatangi kelima kliennya dan menawarkan narkotika tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alif yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Alif. Halo, selamat siang Firda. Ya, Alif, bisa Anda informasikan apa alasan penasihat hukum ini mengatakan bahwa 5 oknum DPRD Labuhan Batu Utara ini sebagai korban penyalahgunaan narkotika? Iya, terima kasih Firda. Perlu saya sampaikan bahwasanya pertama kali Irwansyah Nasution mengatakan bahwasanya kelima oknum DPRD Labura ini adalah korban, di mana dia mengambil satu kutipan di Undang-Undang Narkotika Pasal 54, di mana para korban atau pengguna wajib direhabilitasi, sebab mereka diajak oleh Abdul Rahman Sinambela yang merupakan pekerja di salah satu karaoke tersebut, Firda. Apa kemudian tanggapan dari jaksa terkait penjelasan dari JPU terkait penasihat hukum mengaku sebagai korban? Iya, terima kasih Firda. Sempat saya konfirmasi kepada jaksa kasih intel Kejari Asahan, di mana ia mengaku bahwasanya ini melalui hukum, bahwa nanti dia terserah mau mengatakan korban, namun akan dibuktikan di pengadilan, seperti itu Firda. Kemudian bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula terjadi penangkapan rombongan DPRD Labura ini? Oke, terima kasih. Pertama kali awal mulanya ditangkap, di mana mereka terbagi dari 3 kelompok, Firda. Ada yang dari perdagangan batu bara, dari Labuan Batu, dan ada yang dari Medan. Di mana mereka bertiga ini bersetuju atau bersepakat berkumpul di kisaran. Nah, di mana saat berkumpul itu mereka awalnya ingin makan malam. Namun diakibatkan ada salah satu eh, anggota dewan, Emali Borkat, mengatakan kalau seperti ini, mumpung kita ngumpul, kita berkaraoke. Nah, disitulah mereka bersepakat untuk melakukan karaoke, Firda. Nah, saat mereka berkaraoke, disitulah Abdul Rahman mendatangi mereka untuk menawarkan atau untuk membeli obat, seperti itu, Firda. Nah, saat itu kebetulan ada tim Ops Reskrim Polres Asahan melakukan razia PPKM. Saat itu sedang terjadinya PPKM level 3 di Kabupaten Asahan, Firda. Nah, saat tersebut kedapatan dan langsung tes urin, di mana di antara kelima ini semuanya positif narkoba, Firda, seperti itu. Kenapa?
Oh ya, gini, meluruskan sedikit. Semua klien kita itu semua tercantum misalnya 127 ayat satunya itu semua ada. Gitu. Jadi misalnya dakwa itu misalnya dari 3 anggota DPRD, didakwa 114, 112, 132, subsidi 127 gitu. Jadi dari dakwaan JPU tadi juga sebagaimana diketahui para terdakwa mengakuinya begitu kan, tapi yang perlu kita pastikan bahwasanya mereka di posisi mereka adalah korban. Jadi di dalam Undang-Undang Narkotika pasal 27, baik juga di surat edaran Mahkamah Agung, baik di pedoman penyusunan rencana tuntutan yang baru saja dikeluarkan pada November lalu oleh Jaksa Agung, bahwasanya korban penyalahgunaan narkotika itu wajib direhab. Rehab itu ada dua, rehab medis maupun rehab sosial. Jadi kita bukan membangun framing, tapi posisi mereka itu adalah korban penyalahgunaan narkotika. Di situ dia. Untuk bandara sendiri seperti yang kalian dengarkan tadi, mereka itu didatangin sama yang namanya terdakwa Abdurrahman. Nah, terdakwa Abdurrahman inilah yang menghasut, meminta dan bahkan menawarkan agar memberi barang bukti narkotika itu kepada klien-klien kami, terdakwa yang kami dampingin. Jadi posisinya jelas mereka itu korban penyalahgunaan narkotika.